Halo teman-teman, kita ketemu lagi di petunjuk teknis unit kompetensi yang ke-8. Sebelum kita buka pertemuan hari ini, saya ucapkan salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman kondisinya sehat walafiat pada hari ini dan terus semangat untuk mengisi sertifikasi keahlian kompetensi khusus pendamping usaha terdampak pandemi COVID-19, mengisi form maksudnya ya. Dan kita sudah di unit kompetensi yang ke-8. Sekali lagi saya akan memaparkan pengalaman saya ketika mengisi unit kompetensi yang ke-8. Apa sih unit yang kompetensi yang ke-8 ketika saudara-saudara mengajukan uh, sertifikasi keahlian kompetensi khusus SK3 ini bagi pendamping yang usahanya terdampak pandemi COVID-19, yaitu adalah saudara-saudara diminta untuk membuktikan bahwa sudah melakukan pendampingan akses kemitraan. Baik, sebelum saya jelasin atau sebelum saya sharing tentang maksud dari pendampingan akses kemitraan ini apa, jangan lupa saudara-saudara isi dulu nama lengkap lembaga BDS-nya, jangan lupa nomor WA atau HP-nya, ya. Silahkan kalau yang formnya belum ada nomor HP atau WA di-insert ya di bawah lembaga ini nomor HP atau WA. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah menghubungi saudara ketika lembar ini itu tidak apa namanya belum maksimal jadi oleh tim reviewernya. Nah, ya jadi untuk mempermudah itu untuk memperbaiki seandainya ada kekurangan yang tidak signifikan tentunya ya. Kemudian yang belum mempunyai register nasional nanti akan ada edisi khusus tentang bagaimana saudara-saudara mendaftar ya ketika kita akan membicarakan kelembagaan. Ada Korwil sama Korda. Oke, saudara-saudara sekalian, kita akan mulai membahas tentang unit kompetensi yang ke-8, yaitu melakukan pendampingan akses kemitraan. Instruksinya adalah silahkan unggah bukti unjuk kompetensi dalam melakukan komunikasi dengan pelaku usaha. Pelaku usaha di sini adalah UMKM ya, termasuk koperasi. Dapat berupa gambar screenshot aplikasi pesan atau berita acara yang menggambarkan pendampingan yang Anda lakukan untuk memfasilitasi akses kemitraan kepada kemitraan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha dampingan. Jadi kalau diterjemahkan dulu saya itu adalah seperti ini. Jadi saya membantu KUMKM untuk misalnya mengakses pembiayaan yang dia inginkan. Misalnya sekarang dia menginginkan pembiayaan yang berbasis syariah atau mudharabah atau yang lain. Nah, di situ otomatis saya membuktikan bahwa saya mampu melakukan pendampingan kepada mitra yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Ya, itu bisa lembaga keuangan, itu contoh yang sering kita hadapi karena biasanya KUMKM itu kan masalahnya permodalan. Tapi bukan itu aja sebenarnya. Kalau kita ngomongi akses kemitraan bukan hanya terhadap akses pembiayaan aja, bisa juga akses misalnya distribusi, jalur distribusi, mencari pelanggan yang baru atau mencari kan bahan mentah yang Anda gunakan untuk produksi dari produsen yang baru dan seterusnya dan seterusnya. Misalnya saya mau memproduksi
Kopi nih Pak, tapi saya tidak punya teman-teman punya akses untuk mendapatkan kopi yang eh, apa namanya, yang khas seperti kopi Toraja gitu ya. Di Indonesia kan banyak banget. Atau kopi yang dari Aceh misalnya. Nah, saudara-saudara mempunyai mitra yang dari atau BDS yang dari Aceh atau dari Toraja, kemudian KUMKM yang saudara dampingi itu Anda fasilitasi untuk memperoleh akses kopi yang dia perlukan. Itu adalah suatu contoh maksud dari pendampingan akses kemitraan. Atau hal-hal yang lain yang berhubungan, misalnya dia memerlukan bantuan hukum, dia perlu memerlukan bantuan untuk produksi alat-alat dan bukan hanya distributor aja yang seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi akses kemitraan di sini banyak sekali. Saudara-saudara otomatis sudah sering kan melakukannya. Nah, biasanya kalau saudara-saudara sudah melakukan eh, atau membantu memfasilitasi akses kemitraan ini, ada berita acaranya atau ada bukti dari screenshotnya yang saudara bantu gitu ya. Nah, ini bisa dijadikan bukti gitu teman-teman sekalian. Nah, eh, saudara bisa upload berita acaranya, atau saudara-saudara atau teman-teman sekalian bisa upload screenshot. Nah, cuman screenshot ini Anda tampilkan satu atau dua gitu ya. Cukup kasusnya itu satu aja sih, tapi saudara bisa screenshot satu atau dua kali. Kemudian Anda sekali lagi berikan narasi. Proses pendampingan akses kemitraan yang Anda lakukan itu seperti apa. Jadi berikut ini saya sampaikan bukti tentang kompetensi saya dalam melakukan komunikasi dengan pelaku usaha yang berhubungan dengan fasilitasi akses kepada kemitraan yang dilakukan karena pelaku usaha ini bla bla bla, saya sebutkan di situ nama pelakunya usaha siapa, kemudian ini itu memerlukan misalnya akses pembiayaan yang syariah atau akses distribusi barang dan seterusnya. Dan alhamdulillah proses pendampingan tersebut berhasil dan sampai sekarang lancar, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi, setelah saudara-saudara screenshot, itu selalu diberikan penjelasan di bawah screenshot atau di sampingnya screenshot. Jadi kita bisa memahami lebih dalam tentang maksud yang saudara isi atau saudara screenshotkan itu. Jadi itu kira-kira saudara yang dapat lakukan untuk mengisi form unit kompetensi yang ke-8, di mana saudara terbukti mampu melakukan pendampingan akses kemitraan. Oke, mudah-mudahan bisa diisi dengan lancar. Terima kasih banyak. Jangan lupa sekali lagi untuk di-like dan subscribe kalau misalnya channel ini bermanfaat ya. Jangan lupa juga di-share ke teman-teman yang lain supaya saudara mendukung channel ini. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di unit kompetensi yang ke-9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.